Ini banyak pertanyaan yang harusnya ditanyanya ke para menteri-menteri kita, pendahulu kita gitu kan. PRJ kasih benefit apa buat pariwisata negara? Oh pasti dong, kan di kan ada perputaran uang. Balik lagi di CCTV, coba-coba tanya Vando. Swing, mantap ya. Oke, kali ini kita balik di channel CCTV dan sekarang yang lagi hangat-hangatnya adalah kita mau bahas di Pekan Raya Jakarta. Ya, Jakarta lagi ulang tahun ya. Yang keberapa ulang tahunnya? 496. 4 tahun lagi gopek. Ya kan? Oke. Jadi ini udah tua banget ya Jakarta ya. Jadi selamat ulang tahun Jakarta. Dari kita Seto Consultant, semoga makin berkah, makin jaya, makin mantap dan gak jadi tenggelam ya. Semoga ya, katanya kan isunya mau tenggelam ya. Janganlah gitu kan, saya mau tinggal di mana gitu. Ya. Nah, di Pekan Raya Jakarta ini kan ada fenomena ya. Bukan fenomena juga. Jadi kayak ada tradisi di mana di ulang tahun Jakarta itu ada tradisi di mana itu ada Pekan Raya Jakarta. Nah, Pekan Raya Jakarta itu bentuknya kayak festival gitu ya. Ya, di mana itu ada musik, ada mau belanja-belanja atau misalkan jajan-jajanan gitu kan, itu ada semua di sana. Nah, yang sekarang mau kita bahas adalah kira-kira nih kalian tim yang mana? Yang datang ke sana mau belanja atau kalian yang nonton musik? Gitu. Karena kalau musik nih sekarang lagi digandrungi banget ya sama teman-teman para para pecinta musik karena udah bisa udah bisa ada konser lagi, udah ada festival lagi. Sebelumnya kan pandemi itu jadi balas dendam. Nah, kalau yang mau belanja juga sama tuh. Nah kan banyak juga kok yang pengen belanja karena biasanya di sana ada kayak bazar-bazar murah gitu ya, kita bisa beli-beli yang memang tadi yang nggak butuh jadi dibutuh-butuhin gitu. Nah sekarang sebelum kita ke arah sana, kita mau baca dulu fun fact-nya. Fun fact-nya tentang si Pekan Raya Jakarta. Ya, jadi Pekan Raya Jakarta itu atau Jakarta Fair Kemayoran. Ya, biasanya ini di Kemayoran ya. Pertama kali diadakan sejak tahun 1968. Waduh nih. Saya belum lahir nih. 68. Sama lah ya, 68 nih. Orang tua saya aja 66. 64 apa kalau nggak salah ya. Jadi saat itu bertempat di lapangan Ikada. Oke, yang dikenal dengan sebagai kawasan monumen nasional pada masanya. Oh, waktu dulu di Monas gitu. Terus kemudian pembukaan Pekan Raya Jakarta pertama kali saat itu dilakukan oleh Presiden Soeharto, ya kan? Halo Pak Soeharto. Dengan pelepasan burung merpati, ya kan? Tak lama setelah itu merpatinya kabur. Oh enggak, bukan setelah itu Pekan Raya Jakarta berubah nama menjadi Jakarta Fair gitu kan. Hal ini dinilai agar lebih dinamis. Tuh. Terus kemudian setahun setelah dibuka, ya kan Pekan Raya Jakarta memecahkan rekor sebagai pameran terlama dengan penyelenggaraan acara selama 71 hari. Gokil, berapa bulan nih? 2 bulan setengah ya? 3 bulan ya, 2 bulan setengah ya. Kalau sekarang tuh sebulan aja paling ya? Iya nggak sih? Kan dari Juni kalau nggak salah ya. Dari Juni sampai pertengahan Juli kalau nggak salah. Nah, lanjutan lagi fun fact-nya, sejak saat itu Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair diselenggarakan tiap tahunnya sampai sekarang. Tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-54 kalinya sejak pertama kali PRJ dibuka. Nah, sementara itu PRJ juga kerap menjadi ajang menonton pameran otomotif serta berbelanja banyak jajanan murah dan affordable. Namun ternyata PRJ bukan cuma demikian. Dalam penyelenggaraannya, PRJ selalu disemarakan dengan konser musik yang diisi oleh musisi-musisi kenamaan tanah air dan digelar setiap hari. Oke. Jadi ini kalau yang dulu tuh, saya ingat banget tuh, saya pertama kali ke PRJ itu lagi kuliah waktu itu niatnya pengen beli helm. Jadi beli helm jauh banget ke Kemayoran gitu kan, padahal mungkin di sekitar rumah ada gitu ya. Jadi karena kalau nggak salah di situ murah-murah gitu masuknya bayar ya kan. Helmnya di pasaran harganya misalkan 200.000, bayar 25.000 jadi 225.000 jadi lebih mahal gitu kan. Namanya juga ikut-ikutan. Jadi saya ikut. Nah sekarang balik lagi ya, nanti akan ada pertanyaan. Pertanyaan apa teman-teman? Kira-kira? Ada nih beberapa pertanyaan udah masuk ke question box kita nih. Banyak ya yang bertanya ya. Banyak, lumayan. Oke, lanjut. Katanya tuh, Mas, apa sih tujuan utama dari adanya PRJ? Karena kan kesannya malah bikin macet. Oh tuh, ini harus tanya ke Pak Soeharto nih.
Jadi yang ada Pak Soeharto gitu. Tujuannya ya kayaknya seremonial yang pasti ya gitu kan, dan itu kan bisnis juga gitu kan, dan bisnisnya juga kan akan jadi hidup ya, jadi ada UMKM, terus ada ya perusahaan entitas besar juga ada di sana gitu kan, sehingga mengumpulkan banyak bisnis, ada pertukaran uang lah di sana, dan pasti hiburan juga untuk masyarakat yang memang di sekitaran Jakarta ya gitu, jadi momen bahwa mereka akan ke suatu festival gitu. Jadi kalau saya lihat sih ini lebih ke seremonial aja sih gitu. Tapi ya memang menurut saya bagus sih. Jadi ada bisnisnya juga di sana. Jadi mengembangkan bisnisnya Indonesia juga. Gitu. Jakarta terutama gitu. Oke lanjut. Nih ada lagi nih Mas yang nanya. PRJ itu bukanya berapa lama? Apanya nih? Satu harinya berapa lama atau berapa lama ininya? Berapa lama dia bukanya, jangka waktunya dia ada? Aduh, berapa lama ya? Setahu saya itu 1 bulan lebih gitu loh. Jadi kayak tanggal 20 berapa sampai ke 20 berapa Juni sampai ke 20 berapa Juli gitu kalau nggak salah ya. Jadi itu 1 bulan. Kalau tadi kan kata si fun fact-nya itu kan 71 hari dulu ya sempet ya. Kayaknya nggak selama itu sekarang sih. Gitu. Jadi kalau mau ke sana itu di antara range di bulan Juni, pertengahan Juni sampai ke pertengahan Juli gitu. Itu yang mau datang. Pas ini orang luar Jakarta kali yang nanya ya. Apa lagi? Ada lagi nih. Ini wah berat banget nih nanyanya. PRJ kasih benefit apa sih buat pariwisata negara? Waduh, ini harus ditanya ke Sandiaga Uno nih. Ini banyak pertanyaan yang harusnya ditanyanya ke para menteri-menteri kita, pendahulu kita gitu kan. PRJ kasih benefit apa buat pariwisata negara? Oh pasti dong, kan ada perputaran uang yang pasti di sana, ya kan, ke wisata. Ya kan ada yang kan ini momentum ya. Jadi kan bentuknya festival, udah pasti orang yang dari luar Jakarta masuk ke Jakarta, ya kan. Masuk ada uang masuk juga, transportasi, terus kemudian juga hotel-hotel di sekitarnya juga pasti akan penuh gitu kan, terus mungkin juga akan ngaruh ke Dufan-nya juga gitu kan. Ini kan kalau nggak salah di Jakarta Utara ya gitu kan, dan pariwisata lainnya yang memang berhubungan atau yang dekat-dekat dengan PRJ, jadi sekalian gitu. Jadi pasti banyak lah. Lanjut. Ini ada lagi Mas yang tanya, kenapa sih orang rela gitu ke sana macet-macetan cuma buat nonton si konser musik ini aja? Padahal barang yang dijual tuh semua affordable di sana. Oh gitu. Ini kamu pernah ke sana nggak? Pernah. Dan nonton apa belanja kamu? Karena saya sama mama saya. Jadi belanja. Oh gitu ya. Jadi pernah nggak Ji? Kamu kan orang Bandung, belum pernah ya? Kenapa? Aku bingung akses ke sananya juga. Oh gitu. Busway aja gampang. Nah itu Pak. Takut nyasar. Oh takut nyasar ya. Nanti bareng Jessica. Ya, nanti kita bareng ya. Mau ada rencana ke sana? Kayaknya sih ya. Oh gitu ya. Beli helm juga? Nggak harus beli helm ya di sana ya. Kan terkenal banget dulu tuh pas kuliah tuh belinya helm. Tadi apa pertanyaannya? Kenapa? Jadi lupa. Kenapa orang rela nih ke sana cuma buat nonton konser musiknya aja? Oh gitu. Yang pasti yang tadi ya kan selain kita belanja ada banyak-banyak barang gitu kan. Tapi ya kita mau hiburan juga, musik-musik gitu kan. Jadi kan artis-artis ibu kota, saya nggak tahu sih pernah ada di luar kota atau enggak ya gitu. Tapi artis-artis ibu kota kita tuh pada konser di sana gitu kan, lumayan satu jam atau 1,5 jam gitu untuk live musik. Dan kalau nggak salah ada beberapa panggung ya. Jadi di beberapa panggung ada beberapa stage dan beberapa waktu juga, jadi kita bisa mampir sekalian gitu. Jadi kayak ya seru sih, mungkin seru-seruan aja yang suka apa hiburan musik ya gitu. Kalau saya sih nggak dulu sih, karena aduh macet banget ya, kayak parkiran aja tuh ramai banget ya gitu. Lanjut. Oke. Mas, katanya kan banyak copet ya di PRJ. Oh iya. Yang mana viral ya? Iya, terus kenapa orang masih pada tetap ke sana? Oh gitu ya. Jadi kan yang tadi saya bilang gitu ya, ini kan buat bisnis ya. Jadi bisnis buat copet juga masuk mungkin ya. Saya waktu itu kemarin ada video copet ya gitu kan. Yang viral ya. Itu kalau nggak salah di tasnya tuh udah banyak ini ya, udah banyak HP gitu semuanya gitu kan. Jadi udah ada kan, mungkin salah satu orang ngerasa dan dicek semua dan itu isinya handphone semua gitu kan. Ya jadi sebenarnya copet bukan aja di PRJ aja sih. Ya mungkin kan udah ada di komuter lain biasanya atau transportasi umum gitu kan. Ya itu agak susah lah kita mencegahnya. Cuman
mungkin ya mereka lebih prefer berhati-hati gitu kan, yang mungkin HP-nya atau barang-barangnya dikalungin semuanya gitu ya, jadi biar enggak jadi biar kalau ditarik itu ya kepalanya yang ketarik gitu ya. Nah, jadi lebih berhati-hati ya. Jadi kalau yang itu mungkin yang lemah aja gitu, yang lengah aja gitu ya. Jadi mungkin diketin semuanya gitu kan. Jadi lebih keamanannya lah ya dipertingkatkan. Jadi daripada nggak ikut momen gitu kan. Oke, next. Nih, nextnya ada lagi nih Mas. Katanya apa sih yang bikin PRJ itu beda sama festival-festival lainnya? Oh gitu. Kalau menurut saya pasti kalau dari segi musik lebih banyak kalau nggak salah ya, dan kayaknya list bandnya juga lebih bagus-bagus gitu. Kadang juga mereka punya apa namanya, punya gestar yang memang cukup besar gitu ya, sehingga menarik banyak pengunjung. Dan dari sisi bazarnya juga jauh lebih banyak ya, karena pasti sudah disiapkan juga sama pengelola untuk bahwa ini jadi event besar karena tahunan ya gitu kan, tahunan dari Pekan Raya Jakarta gitu. Jadi lebih variatif lah istilahnya gitu kan. Dan kalau nggak salah diskon-diskonnya juga lebih banyak yang menarik gitu ya. Apalagi kalau udah hari-hari akhir tuh gitu, mereka ditarget gitu kan, antara barangnya cepat habis atau kan belum banyak habis dan mereka diskonnya parah-parah gitu. Jadi itu mungkin yang bikin daya tariknya mereka gitu. Apalagi kan orang suka yang diskon-diskon ya. Iya, saya juga suka kok diskon. Kayaknya nggak ada orang yang nggak suka diskon deh. Ya, kayaknya itu diskon tuh daya tarik dia. Makanya kan kalau di sana mungkin targetnya mereka adalah nge-branding awareness, biasanya produk-produk baru ya kan. Ya misalkan ada mobil baru, ada motor baru, ada helm baru lagi gitu kan. Ada makanan-makanan baru gitu, masuknya ke situ semua. Jadi mereka media promosi gitu. Kalau bisa sebanyak-banyaknya ngedeliver barangnya mereka untuk bisa habis di sana gitu. Ya, jadi oke. Kalian mau ke sana berarti ya? Saya juga mau ke sono sih, tapi masih mikir gitu, apa yang saya tuju gitu. Tahu nggak list bandnya apa ya sekarang? Ada kemarin sih ada Mahal Ini. Oh gitu, ada Mahal Ini ya. Cakep ya Mahal Ini ya. Ini ramai banget. Ramai banget ya. Wali juga. Ada Wali, oh okay. Ada Virgon tuh di sini ada nih, ada di sini tuh. Musik-musik ini mana nggak ada ya? Ada Slang. Oh ada Mada, ada Noah juga gitu kan. Oh ini ada nih jamnya nih. Jadi dia dari 9 Juni sampai ke 17 Juli. Ya kan? Tapi ini yang 2022. Salah ini, salah. Tapi mungkin tanggalnya sama ya. Ini 2022 nih datanya nih. Ya kan? Tapi mungkin mungkin tanggalnya sama kali ya. Ini cari informasinya nih gimana nih? Coba 2022 aja. Karena 2023 ini. Ya tuh, lihat tuh. Koreksi ya. Nah, kalau kalian tim mana? Tim belanja apa tim ini? Tadi kalau Jessica ini ya, tim belanja ya? Kalau sama orang tua sih pasti belanja sih Mas. Tapi kalau sendiri sama teman-teman gitu, kayaknya nonton musiknya aja. Oh gitu ya. Ya manfaatin orang tua ya, berarti ya. Pas lagi ke sono ya, duitnya kan kantongnya lebih tebal gitu ya. Jessica, JJ dong ke sana aja. Aku kalau ke sana kayaknya aku tim belanja deh. Tim belanja juga ya. Bawa orang tua juga. Enggak. Oh, orang tuanya Jessica aja. Iya, nggak apa-apa. Mungkin orang tua Jessica baik gitu ya. Orang tuanya Jessica. Oke, nah berarti untuk kalian nih yang pengen mampir ke PRJ, harusnya kalau ini tayang semoga masih sempat ada ya gitu ya. Biasanya ada ya mungkin kalian bisa lihat di website segala macamnya Jakarta Fair ini apa aja bintang tamunya, terus yang jual apa aja, tenan-tenannya ada apa aja, ada merchant apa aja gitu kan. Jadi silakan berbondong-bondong, kita ramaikan lah ya untuk Jakarta ini yang umurnya udah mau gope 500 gitu. Ya, keren banget ya Jakarta. Anniversary pertamanya masih apa ya berarti ya Jakarta dulu. Nah, itu luar biasa loh 500 seumurnya. Oke, itu aja mungkin dari kita. Jangan lupa mungkin kalian kalau mau ngasih tema segala macam silakan share di komen kita, dan jangan lupa ini untuk di-share juga ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe, like juga gitu kan video ini, dan bye bye. Thank you.